Mendengar pertanyaan ini, mata Qin Yichen mau tidak mau terlihat sedikit. Identitas ras manusia adalah tabu besar di 10.000 benua. Jika identitas ras manusia terungkap, meskipun dia memiliki banyak cara, saya khawatir akan sulit untuk membangun pijakan di benua 10.000 etnis. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, hal itu tidak bisa dilakukan. Qin Yichen tidak tahu asal-usul siluet di depannya, jadi dia ragu-ragu sejenak. Hehe, sepertinya kamu benar-benar ras manusia. Pengalaman siluet itu jelas sangat dalam. Ketika dia melihat penampilan Qin Yichen, dia sudah menebaknya. Tapi bukannya marah, dia malah tertawa pelan. Qin Yichen tidak menunggu untuk menyangkalnya. Kalimat berikutnya dari siluet ini adalah untuk membuat kata-kata canggih Qin Yichen menelan kembali. Kamu harus menjadi roh bela diri naga sejati. Mendengar ini, kulit Qin Yichen benar-benar suram, dan di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan rasa panik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia hanya menggunakan sedikit kekuatan martial spirit. Sama sekali tidak memanggil roh bela diri naga sejati. Tapi itu sudah dipahami dengan jelas oleh yang terakhir. Roh bela diri naga sejati, hanya di ras manusia. Dan rahasia roh bela diri naga sejati, sekali menyebar, harus lebih besar dari sensasi yang disebabkan oleh pengungkapan identitas Qin Yichen. Jika hanya identitas ras manusia terungkap, dia akan membuatnya paling marah. Tetapi begitu berita tentang roh bela diri naga sejati menyebar, saya khawatir kekuatan puncak di benua 10.000 akan menjadi tidak sabar, dan dia akan selamanya tetap di benua 10.000. 10.000 klan tidak akan pernah duduk diam dan membiarkan ras manusia muncul kembali sebagai orang suci agung. Ras mana yang senior? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menekan suasana gelisah, bertanya dengan sungguh-sungguh. Hehe, nak, jangan panik, aku tidak jahat, dan aku tidak akan menyebarkan berita. Seolah melihat kekhawatiran Qin Yichen, siluet itu tertawa pelan, berkata. Tidak ada permusuhan rasial sama sekali dalam suara ini, bahkan ada rasa keintiman. Bahkan gelar itu bukan lagi junior, melainkan hanya gelar bagi mereka yang menyebut rasnya. Mendengar ini, Qin Yichen ragu sejenak. Meski dia masih sedikit curiga, tapi entah kenapa, dia memiliki rasa percaya pada suara ini. Tidak heran kamu bisa mendapatkan tokenku dan menyerap kekuatan garis darahku. Haha, semua ini, sudah lama diselesaikan. Siluet itu bergumam dari waktu ke waktu, dan terkadang, terdengar suara yang membuat orang menangis atau tertawa. Gumaman ini, saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung, dan akhirnya, siluet itu berhenti begitu saja. Matanya juga melihat ke arah Qin Yichen lagi. Terlalu lemah, jadi tidak mampu menahan satu pukulan. Kenapa kamu keluar dari area itu? Jika Anda ditemukan oleh orang tua itu, bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Kali ini, tidak ada perasaan tertindas di mata siluet itu. Sebaliknya, dari suaranya, Qin Yichen juga merasakan kekhawatiran yang telah lama hilang. Ini junior sembrono. Meskipun identitas yang terakhir belum diketahui, dia bisa merasakan bahwa yang terakhir sama sekali tidak jahat padanya. Setelah sedikit mengerang, Qin Yichen menggelengkan bibirnya dan melengkung. Kali ini, dia keluar dari ras manusia. Salah satunya adalah untuk Linger kecil. Ini selalu menjadi masalah baginya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah energi besar yang terakhir di dalam tubuh, dia tidak bisa lega. Alasan lainnya sebenarnya adalah kecelakaan di depan Vast Glacial Palace. Karena itu, Qin Yichen tahu pasti ada pengkhianat di puncak ras manusia. Pengkhianat ini tidak tertangkap suatu hari nanti. Dia merasa seperti tusukan di belakang ras manusia. Mungkin akan ada kecelakaan lain yang menunggu dirinya sendiri. Juga, karena kamu bisa memasuki 10.000 domain pertempuran keluarga, kamu juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan identitasmu. Siluet itu menggelengkan kepala di lautan lava. Setelah sedikit mengerang, lengannya bergerak sedikit, dan dia melihat energi merah bersiul keluar darinya. Meledakkan Qin Yichen. Mendesis. Energi merah itu adalah massa yang belum sepenuhnya diserap oleh Qin Yichen sebelumnya. Ketika saya pertama kali memasuki tubuh, perasaan sakit yang tak tertahankan merangsang indera Qin Yichen. Namun, karena siluetnya, Qin Yichen menghirup udara, tetapi dia mengatupkan giginya dan tidak berteriak. Suara. Namun, Qin Yichen tidak berani berdiri di sana seperti itu lagi, bahkan ketika duduk bersila dan menerima baptisan energi ini. Mungkin karena perubahan sebelumnya, garis meridiannya di dalam tubuh menjadi lebih kuat. Meskipun penempaan ini menyakitkan, Qin Yichen mampu bertahan. Saya tidak tahu mengapa, setelah meridian penempaan Qin Yichen, asal-usul sebenarnya dari merah itu tidak terkikis ke posisi dantian, tetapi langsung jatuh ke dalam darahnya, berubah menjadi sedikit sinar merah, diam-diam tetap di dalamnya. Apakah ini sesuatu kekuatan garis keturunan? Melihat ke dalam sinar cahaya merah darah, Qin Yichen ingin menggunakan kekuatan roh untuk mendeteksinya, tetapi dia tidak bisa masuk sama sekali. Namun, Qin Yichen dapat merasakan bahwa energi merah tua ini perlahan-lahan ditelan oleh kekuatan garis darahnya. Meskipun kecepatannya sangat lambat, itu jelas ada.
dapat dimakan oleh kekuatan garis darahku. Senior ini seharusnya bukan ras besar. Melihat energi merah yang terus-menerus ditelan, Qin Yichen juga berbisik di dalam hatinya. Mungkin senior ini adalah teman kuat leluhur mereka di ras manusia. Hanya saja Qin Yichen tidak tahu, jika siluet itu membuat siluet itu terdengar, apakah itu akan menjadi kekerasan karena ini. Kekuatan garis keturunan, salah satu dari 4 klan dewa besar yang bermartabat, tidak dianggap olehnya. Qin Yichen belum tahu. Alasan mengapa dia bisa melahap kekuatan garis darah bukanlah identitas ras manusianya sendiri, tetapi roh bela diri naga sejati. Setelah beberapa saat, Qin Yichen baru saja mundur dari dalam. Saat mata terbuka, pupil Qin Yichen sedikit menyusut. Mungkin karena energi merah. Saat ini, jangkauan lautan api lahar hanya sekitar 1000 kaki, dan bahkan siluet agung dari lautan api lahar telah menjadi sedikit tidak nyata. Terima kasih banyak senior. Melihat ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi melengkungkan tangannya, berterima kasih padanya. Nak, esensi darahku terbagi menjadi 81 segel di area ini. Aku akan memberitahumu tempat lainnya. Kamu bisa mendapatkannya sendiri. Siluet itu sedikit mengangguk, dan dengan lambaian tangan, sebuah pesan langsung masuk ke benak Qin Yichen. Senior, kamu, saat informasi itu masuk, siluet itu menjadi semakin ilusi, dan pikiran Qin Yichen menjadi rumit untuk sementara waktu. Hehe, aku hanya pemikiran yang masih hidup itu saja. Nak, aku pergi. Kamu harus hati-hati. Esensi darahku tidak begitu terserap.